Baik, terima kasih Pak Temu Jaya sudah bisa memberikan kesempatan dan ruang diskusi pada hari ini. Ya, jadi coba cerita sedikit Pak Tet, kira-kira Pak Tet ada hal yang bisa ingin disampaikan ya, dikemukakan dalam kesempatan ini ya. Baik, terima kasih Pak Putu. Ini terkait dengan tugas saya sebagai guru, terutama guru perhotelan. Nah, itu di sekolah saya ada pembelajaran full day, kemudian jadwal sistem block. Nah, kebetulan saya mengajar perhotelan, khususnya housekeeping. Ya. Nah, selama proses pembelajaran, saya rasakan siswa saya itu tidak nyaman, ya, belajarnya. Kemudian tidak kondusif di rentang waktu pagi sampai sore, sehingga ada beberapa siswa yang mengeluh gitu loh. Terutama pada saat pembelajaran praktik, ya, itu siswa harus antre, ya, menggunakan bengkel praktek itu, Hmm. sehingga tidak maksimal, ya, tidak maksimal mereka belajar, tidak aman, harus antre, kemudian nunggu lama, kemudian harus lesehan di lantai. Nah, seperti itu kondisinya, Pak Putu. Baik, jadi Pak Tet sudah menyampaikan kondisinya seperti itu ya. Jadi kita punya waktu ini kurang lebih 15 menit untuk diskusi Pak Tet ya. Nah, diskusi kita hari ini tentunya akan diharapkan bisa membawa hasil ya. Jadi tujuannya kita diskusi untuk hari ini apa Pak Dut? Mungkin tujuan yang ingin saya capai itu siswa saya belajar lebih nyaman di kelas kan, kemudian bisa maksimal mereka prakteknya di sepanjang hari itu, kemudian ya kondusif lah pembelajaran, Ya, kondusif sehingga siswa tidak mengeluh lagi gitu. baik. Nah, Kalau itu untuk yang kalau untuk diri Pak Dut sendiri bagaimana? Untuk diri Pak Dut sendiri bagaimana? Tujuannya. saya rasakan memang seperti itu juga ya. Saya agak kesulitan mengelola kelas, ya, Hmm. karena harus mengkondisikan siswa yang belum mendapat giliran belajar atau praktek itu saya apakan gitu loh, Hmm. ya. Nah, harus saya bagi itu, saya harus berbagi peran. Nah, di sanalah kesulitan saya dan memerlukan waktu dan tenaga yang harus maksimal benar-benar mengkondisikan siswa yang 36 orang itu. Oke, jadi dari persoalan topik diskusi yang kita hari ini bicarakan ini, jadi dengan harapan Pak Dut mendapatkan eh, hikmah bahwa Patut bisa memanajemen kelas itu ya. Kemudian Ya, Patut sendiri bisa mengkondisikan kelas itu sesuai harapan Patut agar siswanya bisa belajar dengan baik kan itu ya. Jadi ya. cenderung pada diri sendiri gitu. Nah, kemudian selama ini Patut sudah mengambil langkah-langkah apa untuk menyelesaikan persoalan itu agar bisa Patut memastikan Ah, atau memastikan diri Patut sudah berusaha untuk eh, bisa mengkondisikan siswa meskipun situasinya demikian. ya, selama ini yang sudah saya lakukan ya melihat kondisi seperti itu. ah, Selama proses pembelajaran itu sebelumnya saya melihat bibit-bibit siswa yang memiliki kemampuan lebih, ya. Nah, kemampuan lebih itulah siswa yang memiliki kemampuan lebih itu atau yang menonjol di kelas baik dari teori atau prakteknya itu saya berdayakan untuk menjadi tutor sebaya, Hmm. ya, yang bisa membantu saya nanti pada saat prakteknya. Itu yang sudah saya lakukan, Pak Udu. Baik, tutor sebaya ya. Jadi tutor sebaya Iya. ini membantu eh, Pak Tuk sendiri selaku guru dalam proses pembelajaran itu ya. Nah, pernah nggak terpikirkan atau melakukan hal-hal baru Pak Tuk terkait dengan pembelajaran yang Pak Tuk lakukan sehingga meminimalisir kendala yang tadi sehingga Pak Tuk sendiri sebagai guru ya bisa memfasilitasi siswanya dengan baik. Pernah saya mencoba hal baru dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, ya, Hmm. yang satu jurusan perhotelan itu, ya. Kadang bisa saya lakukan itu, kadang tidak karena terbentur teman saya itu juga jadwal mengajarnya full gitu. Nah, sehingga tidak bisa terlaksana setiap hari gitu karena sama-sama banyak jamnya. Kemudian yang kedua, saya
rolling class, tukar, ya Ya, tukar, oke, uh, rolling class. biar biar tidak ya rolling class. Saya tukar siswa saya yang sekarang teori, ya saya masuk ke kelas teori gitu loh. Kemudian ada kelas yang lain saya minta untuk belajar di bengkel lah, seperti itu. Biar ada situasi yang barulah siswa siswa yang dirasakan, tidak monoton di 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 bengkel saja. Baik, jadi ternyata guru melakukan pengkondisian kelas ini lumayan penuh tantangan, Pak Dut, ya. Jadi Pak Dut Ya, betul. sendiri, ya, tadi ada alternatif-alternatif yang Pak Dut sampaikan dan langkah yang Pak Dut ambil, ya. Ada tutor sebaya, kemudian ada kolaborasi, ini dia. Kemudian ada Ya. rolling class, gitu. Nah, Pak Dut sendiri kira-kira bisa memilih yang mana ini? Atau memang sifatnya insidental bisa dilakukan yang mana saja, yang memungkinkan bisa dilakukan. Dengan demikian nanti hasil akhirnya adalah siswa dapat belajar dengan baik. Artinya Pak sendiri sudah bisa melakukan pengkondisian kelas satu guru gitu. Nah, kira-kira Pak akan lebih berkomitmen melaksanakan yang mana nih? Atau memang setiap langkah bisa dilakukan dalam setiap momen atau waktu tertentu gitu. Mungkin ini sifatnya insidental ya, sewaktu-waktu saja tatkala ruang teori itu tersedia dan ada kelas lain yang bisa saya ajak tukar itu, Hmm. tukar tempat belajar. Nah, Hmm. sifatnya insidental aja, tidak bisa semaunya saya, ya. Harus 1 hari sebelumnya saya komunikasikan dengan guru yang lain itu, ya. Tapi yang lebih apa, yang lebih maksimal saya lakukan itu adalah ketika pembelajaran praktek, saya memberdayakan itu siswa yang memiliki kemampuan lebih Oke, baik. di bidang praktek itu. Ya. Nah, seperti itu Pak Putu. Baik, jadi luar biasa nih, Pak Dut. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan, tentunya Pak Dut sendiri sudah punya inspirasi bagaimana memecahkan persoalannya tadi, ya. Ya, nah kita sudah diskusi panjang tadi, Pak Dut. Jadi kira-kira dari diskusi ini insight apa yang Pak Dut bisa dapatkan, ya? Jadi sudah merasa ada nggak solusi dari persoalan saya? Atau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang masih Pak Dut alami itu? Atau yang masih Pak Dut miliki? Nah, mungkin insight yang dapat saya peroleh ya, setelah kita diskusi ya tadi itu, mungkin apa ya, uh, saya harus bisa meminit waktu, ya, Hmm. meminit waktu, ya, meminit waktu untuk membagi diri, ya. Sekian menit saya mengkondisikan siswa yang praktek, kemudian sisanya saya taruh di apa tuh, di lobby untuk belajar teori, karena situasinya seperti itu, ya. Yang praktek siswa saya suruh mendampingi, kemudian yang teori saya yang mengakomodasi, ya. Kemudian semampu saya sih untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, ya, sewaktu-waktu aja sifatnya. Kemudian saya melakukan rencananya moving kelas itu, ya, moving kelas itu yang saya akan lakukan, ya. Karena kondisi sekolah memang seperti itu. Siswa apa melebihi kuota, ya, kuota dari daya tampungnya. Makanya terjadi permasalahan seperti itu, ya, tempat belajar itu sangat kurang, ruang kelas teori itu. Nah, seperti itu Pak Putu. Ya, baik. Jadi ini kan masalahnya kan selalu ada ini. Kan hampir setiap hari Pak Ya, Dut kalau bertemu dengan ya, saya. Jadi tadi Pak Dut menemukan jawaban bahwa atau ide atau solusi memanajemen waktu kan itu, ya. ya, Memanajemen waktu. Nah, itu menjadi alternatif atau solusi atas persoalan yang Pak Dut alami, ya. Termasuk tadi ada tutor sebaya, kolaborasi, kemudian ada moving class kan itu, ya. Nah, kira-kira Pak Dut bagaimana nih Pak Dut bisa mempertahankan diri nih eh, semangat-semangat seperti itu agar bisa eh, persoalan yang Pak Dut alami bisa selalu terselesaikan. Biar tidak jadi beban nih setiap mengajar. Wih, kelasnya besar. ya. Wih, gemuk sekali kelasnya ini, susah sekali. Nah, kira-kira nih biar Pak Dut punya tanggung jawab nih setiap hari nih. Karena setiap hari mau tidak mau Pak Dut harus menerima kenyataan kan itu. Nah, gimana nih?
Ya, memang keluhan seperti saya ini tidak saya alami sendiri ya. Kebanyakan guru yang produktif, yang mengajar di kejuruan itu mengalami hal yang sama ya. Nah, kemudian saya dapat ngobrol dengan pimpinan, kepala sekolah. Jika tahun ajaran baru kita lagi overload ya menerima siswa, permasalahan ini tidak akan selesai, terus akan eh, mengalami situasi seperti ini gitu. Makanya kemarin ada suatu eh, ide berapa siswa kelas 12 yang tamat di tahun ini yang lulus, segitu kita nyari gitu. Tidak Oh, melebihi dari kapasitas yang ada gitu, untuk mengantisipasi kekurangan tempat belajar. Seperti itu Pak Putu. Sudah oke. saya sampaikan itu keluhan Ya, saya ke selain, pimpinan. selain langkah tadi itu, jadi Pak Tut bisa memberikan saran ya. Jadi Ya. cukup banyak ya, Pak Tut ya, cukup kompleks ini. Jadi yang terakhir Pak Tut, coba itu Pak Tut simpulkan nih. Kira-kira apa yang sudah Pak Tut dapatkan dari kegiatan diskusi kita hari ini? Nah, karena Baik, pertanyaannya Pak. tadi, ya, Baik, terima kasih ya. Saya berpikir karena situasinya seperti ini, mau tidak mau harus diikuti, kemudian dijalani, tetap memberikan pelayanan kepada siswa terkait pembelajaran dengan langkah-langkah yang tadi, ya sejauh kemampuan saya, kemudian bisa memaksimalkan tempat yang ada bersama teman sejawat, kemudian memimpin kelas. Nah, seperti itu mungkin yang akan saya lakukan ya ke depannya karena situasinya memang tidak bisa dibelokkan dirubah seketika seperti itu gitu. ya, Ya, baik Pak Tut, terima kasih ya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Senang bisa bertukar pikiran ya. Jadi ya. semoga apa yang bisa kita diskusikan hari ini bermanfaat juga untuk Pak Tut sehingga Pak Tut bisa cari solusinya sendiri. Jadi ya. Oke Pak Tut, sampai Baik, ketemu kembali ya. baik, terima kasih Pak Putu sudah bersamai saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Putu.